Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Galih Gunagama. Teman-teman sudah mengenal, ya. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi terkait kuliah asinkron yang kedua untuk mata kuliah IDS atau Integrated Design Studio. Materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang BIM untuk nanti bisa Anda gunakan dalam tahap konseptual design. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung masuk saja ke presentasi saya. Yang pertama adalah, seperti yang teman-teman sudah ketahui bersama bahwa di dalam IDS ini teman-teman akan diminta untuk memproduksi sesuatu nanti dengan menggunakan BIM. Pada dasarnya, BIM sendiri mungkin teman-teman sudah cukup mengenali atau saat ini sedang mengikuti mata kuliah BIM untuk arsitektur bagi teman-teman yang reguler dan BIM for architectural design untuk teman-teman yang di IP. Pada dasarnya kali ini nanti saya akan menyampaikan beberapa hal terkait BIM tersebut. Dan beberapa hal nanti akan saya sedikit mengulang, sedikit mengingatkan kembali teman-teman, dan nanti mungkin di belakang saya akan memberikan sedikit tutorial. Untuk di awal saya sampaikan terlebih dahulu bahwa presentasi ini nanti akan ada dua part. Part yang pertama adalah tentang kita akan mengingat kembali apa sih BIM untuk sama-sama saling mengingat kembali mendalami, mungkin melengkapi sedikit yang mungkin belum atau sudah ada mungkin di mata kuliah BIM yang teman-teman ikuti, dan mungkin akan sedikit mengulang beberapa poin. Dan kemudian saya akan coba untuk masuk sedikit mengingatkan kembali teman-teman tentang desain proses, arsitektural desain proses, tapi tidak mendalam, hanya dibagi beberapa bagian yang utama saja. Dan nanti di belakang kita akan mencoba, untuk part 1, kita akan mencoba untuk mengenali apa itu level of development. Nah, sedangkan di part 2 nanti, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada teman-teman beberapa hal terkait site modeling dan conceptual design modeling. Yang pertama, kita akan mengingat kembali apa itu BIM. Sehingga BIM itu adalah proses digital, ya, yang nanti akan memudahkan teman-teman dalam sebenarnya ini dalam project nyatanya adalah akan memudahkan dalam life cycle-nya, dalam keseluruhan project-nya, mulai dari tahap awal melakukan analisis, melakukan dokumentasi, hingga keseluruhan produk, hingga bahkan nanti sampai dengan pekerjaan itu dikonstruksi, dikerjakan, jadi, dan digunakan. Nah, sehingga mungkin ada hal yang perlu kita sama-sama kenali terlebih dahulu, Kita sepakati dahulu bahwa BIM itu bukanlah sebuah file format, ya, dan juga bukan aplikasi, tapi adalah bisnis model, dan ini adalah workflow. Artinya mungkin teman-teman mengenal Archicad, mungkin teman-teman mengenal Revit, mungkin teman-teman mengenal Bentley dan sebagainya. Itu adalah software saja, Tapi BIM itu bukan itu. BIM itu adalah bagaimana sebuah workflow, cara kerja ini yang akan sangat berbeda dengan CAD yang sebelumnya sudah pernah ada. Lalu kita beranjak menuju ke model BIM. Model BIM itu apa sih itu? BIM model itu apa? BIM model itu sebenarnya representasi dari building bangunannya yang sebenarnya, Artinya di sana ya seperti yang teman-teman tahu bahwa bangunan itu tidak hanya selesai ditegakkan naungan dan landasan saja, tapi ada fungsi-fungsinya, ada hal-hal tambahan lain, ada utilitas yang akan lalu kemudian nanti memudahkan teman-teman
untuk beraktivitas di dalam bangunan tersebut. Ya, sandang, pangan, papan, dan casan itu kan yang menjadi standar ya sekarang ya. Sehingga misalkan mungkin ada juga nanti urusannya dengan plumbing, urusannya juga dengan electricity dan seterusnya. Nah, lalu kemudian BIM ini menjadi sangat powerful karena teman-teman bisa juga menggunakan BIM ini gitu dalam hal cloud computing gitu, yang mana seluruh stakeholders dalam BIM dalam bangunan nantinya akan bisa memanfaatkan BIM ini mulai dari tahap yang sangat awal gitu loh, yaitu planners, konsultan itu juga nanti akan bekerja di sana, akan mulai melihat pekerjaan gitu. Kemudian sistem integrator itu juga akan untuk konstruksinya ya nantinya gitu. Dan juga building owner, pemilik bangunan juga akan bisa untuk mengecek nanti sampai sejauh mana bangunan itu didesain dan dioperasikan pada dasarnya. Oke, sedikit mengulang bahwa BIM sendiri terdiri dari lima elemen gitu, yaitu adanya proses yang mungkin bisa kita lihat sebagai awal, tengah, dan akhir gitu dalam seluruhan pekerjaan gitu. Kemudian ada policy, ada hal-hal yang sifatnya adalah kebijakan yang dimiliki oleh para stakeholders. Dalam hal ini mungkin user, mungkin owner, atau mungkin ada aturan-aturan misalkan dalam pemerintah dan sebagainya, dalam site sebagainya yang bisa diimplementasikan ke dalam BIM tersebut gitu. Kemudian people, dalam hal ini para orang-orang gitu, para ahli gitu, atau mungkin operators gitu, yang akan memanfaatkan BIM ini secara umum dan secara khusus tentunya di dalam bidang mereka masing-masing. Di sisi yang lain juga ada informasi. Nah, inilah yang mungkin nanti akan membedakan BIM dengan CAD yang lain gitu, dengan cara menggambar, memodelkan yang lain gitu, bahwa ada informasi yang kemudian bisa direpresentasikan, ditampilkan, atau juga bisa ditambahkan ke dalam model tersebut gitu. Yang nantinya pada akhirnya juga akan bisa digunakan untuk dokumentasi, yang di belakang nantinya akan menjadi hal-hal arsip gitu, untuk bisa dimanfaatkan oleh seluruh stakeholders yang ada. Dan tentunya karena ini kita di 4.0 ya, mungkin menurut saya sudah lebih ini, udah 4.055 misalkan gitu, sudah lebih tinggi lagi gitu, sehingga penggunaan teknologi ini menjadi tidak hanya asal memindahkan gambar manual, penggaris, pensil, penghapus kertas saja ke dalam menggunakan BIM, tapi kemudian teknologi ini lalu kemudian meluas gitu, menggunakan berbagai macam perkembangan teknologi canggih yang ya misalnya tadi salah satunya adalah dengan menggunakan cloud. Oke. Nah, saya sedikit akan masuk gitu, tapi tidak akan terlalu dalam gitu. Ketika kita menggunakan BIM, maka kita perlu menengok kembali bahwa dalam proses mendesain, terutama dalam arsitektur itu, ada beberapa hal yang perlu kita kenali bersama gitu. Yang pertama adalah desain proses itu adalah cara desainer untuk menyelesaikan the wicked problem. The wicked problem itu adalah problem yang ya permasalahan yang selalu saya sampaikan, mungkin di kelas saya teman-teman juga pernah mengingat gitu, bahwa ini adalah bundet gitu loh menurut saya, bahwa belum tentu dengan satu cara itu bisa menyelesaikan keseluruhannya dan menjadi baik, tapi tetap berusaha gitu. Kita berusaha untuk mencoba menyelesaikan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, desain proses sendiri
dalam banyak beberapa catatan yang saya ikuti adalah ini banyak sekali definisinya gitu, sehingga mungkin akan lebih tepat kalau kita akan tidak akan mendiskusikan tentang definisinya gitu, tapi kita akan lebih fokus ke patternnya, bagaimana step by step proses itu berada, karena dalam hal ini teman-teman juga akan melaksanakannya di IDS gitu kan ya, di SDT yang pada tahapan tertentu nanti mungkin ya, dalam hal ini BIM, penggunaan BIM-nya istilahnya maturity-nya nanti akan berbeda juga gitu. Di sini prosesnya gitu sebenarnya akan lebih ke bagaimana teman-teman memanfaatkan gitu tools-tools yang ada secara kreatif untuk mendesain gitu. Dalam hal ini nanti dalam presentasi ini nanti di belakang saya akan mencoba untuk sedikit memberikan contoh gitu, examples gitu, yang mungkin bisa teman-teman gunakan sebisa mungkin gitu, supaya nanti mempermudah apa yang teman-teman bisa kerjakan di IDS-nya. Oke. Nah, secara umum prosesnya itu kurang lebihnya seperti ini. Ini umum sekali ya. Nanti bisa diperdalam lagi, monggo nanti bisa teman-teman mengeceknya gitu. Saya tidak akan mendiskusikan hal ini, tapi kita melihat pattern-pattern yang ada gitu secara umum gitu. Yang pertama adalah learn gitu. Teman-teman akan mempelajari terlebih dahulu. Setelah itu kemudian akan mengidentifikasikan gitu, mengisolasi problemnya, menangkap ini problemnya apa sih gitu. Lalu kemudian mungkin teman-teman akan mencoba untuk mencari tahu gitu kira-kira jawabannya apa sih gitu, dan pada akhirnya nanti teman-teman akan mengimplementasikannya, akan menampilkannya dalam desain. Kurang lebihnya dalam arsitektur sendiri secara umum, ini secara umum ya, secara umum. Yang pertama itu ketemu dengan klien dulu gitu, maunya apa sih. Oleh karena itu ada istilahnya brief. Gitu. Kemudian teman-teman melakukan riset. Dalam hal ini riset yang sama, misalnya teman-teman meriset tentang lahan gitu, lalu kemudian tentang peraturan-peraturan gitu, lalu kemudian teman-teman meriset tentang pencahayaan, iklim gitu misalnya, dan sebagainya gitu, vegetasi dan seterusnya. Kemudian teman-teman nanti akan mencari gagasan gitu. Mencari gagasan mana sih dari gagasan-gagasan saya ini yang paling tepat gitu untuk bisa digunakan menyelesaikan permasalahan tadi yang diminta oleh klien. Setelah itu, setelah nanti oh iya, di antara contoh gitu alternatif yang ada, karena ini generating ideas, jadi ada mungkin ada banyak ide nanti gitu. Di antara ide-ide tersebut nanti mana ya yang paling sesuai ya. Nah, itu nanti teman-teman akan bisa mengkreasinya dan mendalaminya lagi ke dalam bentuk dokumentasi yang mungkin lebih detail dan lebih tangible, di luar hanya gagasan yang pada akhirnya nanti akan jadi lebih tegas lagi. Seperti apa sih bayangan atau desain teman-teman yang sebenarnya. Nah, dalam arsitektur sendiri, kok tadi secara umum ya, dalam arsitektur sendiri ada beberapa tahapan gitu. Ya sama gitu, bahwa ada tahap research gitu, teman-teman mencari tahu gitu di level konseptual design. Lalu kemudian di tahap skematik, gitu, teman-teman akan mencoba untuk mendesain sesuatu yang lebih tangible, lebih tegas lagi. Denah gitu misalnya, lalu kemudian masa bangunan gitu kan ya, dan seterusnya. Lah di level development gitu, design development, nanti mungkin akan ada sudah mulai masuk cost estimation gitu, bagaimana RAB-nya gitu, bagaimana finish, bagaimana lo kemudian di level berikutnya gitu, setelah dananya sudah oke, desainnya sudah oke, gambar-gambar detail gambar-gambar teknisnya sudah oke gitu, lalu kemudian
nanti akan dibawa ke tahap construction gitu. Ya, di sana nanti akan mulai mengimplementasikan itu gitu, mencoba untuk ya mulai beli barang, ya mulai beli tulangan, kalau misalkan desain bangunannya adalah precast ya, maka mungkin sudah mulai nyicil pesan kolom gitu, pesan balok gitu, dan seterusnya gitu, sampai dengan melaksanakannya di lapangan gitu, menyusun bangunan tersebut gitu dari ground up, dari bawah, mulai dari struktur yang paling bawah gitu sampai yang paling atas gitu. Kemudian nantinya akan mulai masuk juga ke level berikutnya, ke part berikutnya gitu, sampai dengan bagaimana mendapatkan penggunaannya gitu, dan seterusnya sampai dengan final, yaitu teman-teman juga nanti akan membuat gambar, istilahnya as built. Jadi apa yang sebenar-benarnya dilaksanakan di dalam konstruksi tersebut. Nah, menurut yang lain ya seperti ini gitu, bahwa ada tahap redesign gitu ya, kira-kira 2-4 minggu gitu, kemudian ada tahap schematic design kira-kira 4-8 minggu gitu, design development itu 8-12 minggu kira-kiranya, kemudian construction document, membuat gambar konstruksinya itu 8-12 minggu gitu, minggu 8 sampai ke minggu 12, maaf salah. Lalu kemudian izin bangunannya gitu, minggu ke-12 sampai dengan minggu ke-24, dan sampai dengan construction begitu. Nah, hal yang sama juga dilakukan di bidang yang nyerempet gitu, dalam hal ini site planning dan landscape arsitektural gitu. Mereka juga memiliki cara yang sama, itu memahami background-nya terlebih dahulu, lalu kemudian conceptual design, schematic, lalu kemudian development, pengembangannya, constructions, setelah itu bidding gitu, penawaran gitu, kemudian implementasi, baru kemudian diserah terimakan. Nah, dalam BIM sendiri, tahapan-tahapan itu kurang lebihnya seperti ini. Jadi di dalam tahap planning gitu, kita mungkin nanti akan mencoba untuk membuat existing situation, kondisi situasi dan analisisnya. Mulai dari planning juga kita akan mencoba untuk melakukan 3D modeling gitu. Lalu kemudian space programming, memproses bagaimana space itu nanti dibuat, dan dimulai dari di planning, di fase planning juga, perencanaan juga, ada masuk mulai cost analysis dan construction work analysis. Di design phase itu 1, 2, 3 yang biru muda itu juga masih akan tetap berjalan gitu, sampai dengan titik-titik tertentu yang teman-teman lihat di situ, yang nanti juga akan mulai ditambahkan ke kompleksitasnya gitu, bagaimana menganalisis engineering-nya gitu, bagaimana sustainability-nya, dan bagaimana pada design phase nanti, setelah design phase berakhir ya, kira-kira setelah design phase berakhir itu akan mulai ada fabrication gitu, yaitu ya tadi yang saya sampaikan, misalnya mulai pesan kolomnya, mulai pesan baloknya gitu, mulai pesan pintunya dan seterusnya, itu fabrication. Nah, setelah construction selesai gitu, maka nanti akan ada asset procurement, penilaian aset gitu, dan kemudian nanti ketika operasional akan ada space management yang secara konseptual hal itu semua bisa dilakukan dengan menggunakan BIM. Oke. Nah, di tahap ini kenapa kok kita mendiskusikan sampai sejauh itu? Ya, karena walaupun kita tidak akan sejauh ini, tutorial ini sendiri, presentasi ini sendiri disusun gitu dengan melihat kondisi teman-teman ini masih di minggu-minggu awal perkuliahan, sehingga alangkah baiknya kalau kita lebih mendetilkan ini, tidak di level yang sangat jauh gitu, tapi mungkin di level yang sangat awal gitu, di level pre-design dan konsep desain gitu, yang sebenarnya pertanyaan berikutnya kan, oke, kalau misalnya pre-design dan konsep desain itu penggunaan BIM seperti apa sih gitu. Nah, ini yang mari kita coba gitu, bahwa
ketika di level awal gitu, ini yang sering terjadi ya, ada teman-teman itu baru diminta untuk membuat konsep desainnya aja, tapi ruangnya itu sudah lengkap gitu loh, ada pintu, jendela, kemudian ada furniture gitu, ada lampu gantung gitu kan. Sebentar kakak gitu. Tidak seperti itu kakak gitu. Mungkin di level konseptual gitu, kita baru berbicara di LOD 0 atau LOD 100 gitu di satu standar ya, LOD 100 gitu. Belum sampai gitu. Belum sampai kalau teman-teman di dalam tahap konseptual itu lalu kemudian memasukkan ya yang sering kan vegetasi itu udah lengkap gitu kan ya. Lalu kemudian nanti ada lampu gantungnya gitu atau lampu tembaknya gitu, lampu spot gitu. Lalu kemudian mungkin akan ada ya di depannya itu di depan jalannya nanti Anda teman-teman letakkan mobil-mobil banyak gitu kan ya gitu. Ada orang lari-larian gitu, orang naik sepeda gitu. Nah, menurut saya itu wasting gitu. Dan memang itu wasting gitu, wasting time dalam artian di tahap konseptual itu tidak mencari itu terlebih dahulu. Di tahap konseptual, teman-teman akan mencari gagasan sehingga LOD-nya, itu level of development-nya itu baru di LOD 0 atau LOD 100 atau mungkin LOD 200 gitu. Nah, pertanyaan berikutnya kan LOD itu apa sih gitu. Oke, LOD itu sebenarnya adalah konten di dalam BIM gitu. Yang mungkin akan berbeda-beda itu di dalam setiap stage-nya, tahapan-tahapannya, tahapan-tahapan pengembangan dalam desain tersebut gitu. Ada dua elemen gitu, geometrinya dan datanya. Oke. Istilahnya geometri itu adalah misalnya kolom misalnya. Teman-teman bayangkan kolom gitu, maka ada informasi tentang geometri di sana. Yaitu misalkan tentang panjang gitu ya, panjang kolom gitu, lebar kolom, tinggi kolom, dan seterusnya. Dalam hitungan matematis ya, dalam hitungan luas kolom gitu, kemudian volume kolom. Nah, tapi itu karena LOD ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari BIM, maka attach data atau data informasi yang nempel itu yang kemudian menjadi BIM ini membedakan dari computer aided design yang lain gitu. Bahwa kolom itu tidak hanya asal extrusions gitu atau poligon gitu. Tapi kolom itu juga nanti akan memiliki material loh, misalnya tulangannya itu berapa sih gitu. Lalu kemudian betonnya nanti yang dibutuhkan itu berapa gitu. Lebih jauh lagi misalnya, oh iya ini finishingnya apa gitu. Apakah akan dibiarkan seperti itu gitu. Ataukah nanti akan diberi gipsum gitu ya dengan bentuk kolom bunga-bunga misalnya. Atau nanti akan dicat gitu kan dengan warna tertentu gitu. Nah, ini semua adalah attach data terhadap data yang menempel khusus kepada geometrinya, kepada bentuknya. Hal itu juga apply gitu. Hal itu juga bisa diaplikasikan ya, dan pastinya akan diaplikasikan gitu kepada elemen bangunan yang lain gitu. Balok gitu, atap gitu, plafon, lantai dan seterusnya. Teman-teman, saya yakin sudah mengetahui ini gitu. Nah, sedangkan geometri dan datanya nanti bisa digunakan untuk IFC gitu atau Industry Foundation Classes, yaitu ketika dikonversi dari BIM yang teman-teman kerjakan itu data itu nanti akan bisa dibawa ke bidang yang lain gitu, misalnya ke teman-teman sipil, ke teman-teman lingkungan, ke teman-teman konstruksi yang ada di lapangan untuk membantu mengimplementasikan gitu, membuat objek-objek tadi yang tadi sudah kita diskusikan bersama gitu. Nah, detailnya seperti apa ya? Kurang lebihnya seperti ini gitu. Sampai berapa sih? Ya, ada yang bilang sampai 400, ada yang sampai 500. Pada umumnya digunakan adalah detail LOD itu sampai dengan 500. LOD 100 sendiri basicnya adalah model with symbol, generic representation. Sedangkan LOD 200 sudah mulai muncul approximate quantities gitu. Di level 300 sendiri ini umumnya adalah elemennya sudah mulai agak lebih mendetail lagi.
Di 350 itu biasanya sudah lebih spesifik lagi dibandingin 300 gitu. 400 itu mungkin sudah hampir pelaksanaan, dan 500 itu setelah jadinya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Teman-teman bisa melihat gitu. Di tahap-tahap konseptual itu maka LOD-nya 100 aja gitu, nggak usah sampai detail-detail amat gitu kan ya. Selama itu bisa menyimbolkan gitu representasi umum gitu terhadap tampilan grafis gitu, model komputer gitu. Sedangkan di LOD 200 misalnya adalah sudah mulai lah muncul misalkan ini quantity, jumlah-jumlah gitu ya, size, ukuran gitu, shape gitu kan ya, bentuk gitu, location gitu kan ya, tempatnya di mana dan orientasi ini arahnya kemana sebenarnya. Begitu juga dengan LOD 300 ini sudah lebih precise lagi gitu, bahwa lebih spesifik, lebih akurat terkait hal-hal yang tadi sudah disiapkan di LOD 200. Di LOD 400 ini sudah sangat detail lagi, ada detailing, ada fabrication gitu ya, tadi yang saya sampaikan tadi gitu. Dan kemudian bagaimana installation gitu, penyusunannya gitu, pemasangannya di lapangan. Sedangkan di LOD 500 gitu, ini adalah as built, seperti sebagaimana yang dibangun pada bentuk aslinya. Gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Sehingga kurang lebihnya nanti memang kalau misalnya kita mencoba, kita kembalikan lagi ke kasus dan posisi teman-teman saat ini gitu. Teman-teman saat ini posisinya sedang di BIM, sedang di tahap awal gitu. Di tahap ya baru kemarin mencari presiden gitu ya, mencari gagasan gitu. Lalu kemudian ini mungkin sudah mulai masuk ya, beberapa kelas sudah mulai masuk mencari data site gitu. Nah, lalu kemudian di level inilah sebenarnya yang kemudian kita coba nanti untuk teman-teman bisa membiasakan gitu, bahwa di LOD 100 deh gitu. Kita akan membuat mendokumentasikan informasi apa yang ada di site gitu ke dalam menggunakan BIM. Dalam hal ini levelnya masing-masing gitu, masih menggunakan mesh aja gitu, tidak akan sangat detail gambarnya, tapi seenggaknya sudah ada representasi jelas terkait apa yang teman-teman dapati di lahan. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Di tahap programming ya kita bermain-mainnya di skematik aja gitu loh. Karena kan kita juga ya teman-teman juga belum tahu kok nanti berapa banyak ruangnya gitu misalnya. Teman-teman juga belum tahu nih gitu, nanti ini nanti bangunannya akan diletakkan di mana, seperti apa gitu. Kemudian seperti apa sih gitu? Seperti apa sih nantinya review dari Bapak Ibu dosen Anda terkait pilihan-pilihan alternatif desain yang ada. Nah, sehingga nanti kita akan di level LOD 100 maksimal LOD 200 untuk kita akan mencoba nanti tutorial di part yang kedua. Nah, sebenarnya yang diharapkan apa sih gitu? Untuk site model sendiri gitu, teman-teman perlu untuk bisa mengenali apa yang ada di lapangan gitu, tanpa perlu harus sangat mendetail sekali gitu. Kalau teman-teman lihat di sini, ini misalnya adalah contoh pergerakan matahari ya, pergerakan matahari di bangunan yang dengan ketinggian lantai yang berbeda gitu, di dalam satu konteks kawasan, kayaknya ini kota juga gitu. Ada jalan di sana, kemudian ada bangunan-bangunan lain gitu, yang regardless of the face gitu, tidak peduli dengan fasadnya seperti apa, tidak peduli dengan warna cat bangunannya apa gitu di sekitarnya, nggak peduli itu tidak ada pedestrian, tidak ada vegetasi, tidak ada apapun, hanya masa bangunan saja. Nah, inilah yang disebut LOD 100 misalnya. Seperti ini representasinya, sehingga teman-teman bisa menganalisis nanti. Oh iya, kalau ada bangunan dengan ketinggian yang berbeda misalnya, atau ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan sekelilingnya, efeknya bangunan tersebut menghasilkan bayangan seperti apa kepada lingkungannya gitu, jika terkena sinar matahari di minggu-minggu atau di bulan-bulan yang berbeda. Ini examples. Artinya teman-teman juga bisa membuat ini gitu di tahap yang sangat awal dan sangat cepat seharusnya. Nah, di
di sisi yang lain gitu, ada istilahnya computational design. Mungkin nanti kita akan bisa mendiskusikan ini di level semester selanjutnya gitu. Yaitu yang lebih sifatnya generatif gitu. Di sini mencoba untuk ya karena ini masih di tahap ini ya, mencoba mengetahui gitu. Mana sih dari alternatif yang ada. Ini kita mendiskusikan tentang alternatif di level di tahapan schematic design, di tahapan awal preliminary design, mana dari alternatif itu yang paling baik itu yang mendesain, yang membuatkan bukan kita, tapi yang membuat adalah komputer gitu. Bahwa kita lalu kemudian mencoba untuk menyusun parameternya gitu, menyusun aturannya, oke gitu. Tapi kemudian komputerlah yang nanti akan membantu kita untuk menyusun gitu, membantu kita akan untuk mengalokasikan mana yang terbaik gitu dari pilihan-pilihan yang ada. Nah, yang perlu dilihat di situ misalnya adalah ada beberapa poin yang tetap gitu, misalnya oh ya strukturnya itu sudah fix terlebih dahulu gitu. Tapi yang ini berubah adalah mungkin ruangnya gitu. Sehingga mungkin dalam simulasi ini gitu, alternatif yang ingin digagas, yang ingin digali adalah bagaimana mendesain ruang spasial gitu yang memiliki kualitas-kualitas yang baik. Nah, ini juga nanti mungkin teman-teman bisa gunakan ini gitu. Jadi yang dimainkan adalah spasialnya, yang dimainkan adalah ruangnya. Tidak ada urusan ruang itu dengan nanti itu ada pot bunganya nggak, ya nggak ada gitu, nggak ada urusannya dengan pot bunga gitu, nggak ada urusannya dengan hal-hal lain gitu kan ya, ada kucingnya nggak, ya nggak ada kucingnya gitu, karena yang dilihat adalah bagaimana itu nanti spasial itu kualitasnya terhadap keseluruhan bangunan dan hal-hal apa yang bisa dirasakan dari dalam space tersebut, ruang tersebut. Nah, konseptual design juga bisa dibawa. Kalau tadi di awal itu sifatnya menjadi lebih, yang pertama itu lebih tentang massa gitu kan ya, secara site besar gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah tentang ruangan. Nah, ada juga gitu konseptual design itu adalah bagaimana nanti bisa digunakan teman-teman untuk manual gitu, manually menggunakan ini untuk melakukan studi-studi analisis gitu, mulai dari site inventory, menemukan gitu ada apa sih di sana gitu kan ya, bisa dicacah itu, bisa disensus kan, bisa diobservasi dan kemudian bisa ditampilkan. Kemudian juga bisa nantinya juga bisa menuju ke bagaimana ya konsepnya gitu. Seperti di sini misalnya, oh ya ada ada pemanfaatan matahari gitu di sana, ada penggunaan skylight, ada penggunaan view kemana gitu, lalu kemudian ada juga penggunaan green area yang berbeda sampai dengan desain finalnya. Nah, konseptual desain ini tentunya desain final itu nanti ada tahapnya gitu kan ya, tahapnya berbeda. Tapi di sini saya ingin menampilkan bahwa cara untuk mendesain konseptual itu bisa nanti digunakan sampai dengan level seperti itu. Nah, ini example untuk konseptual desain yang lain gitu. Bahwa yang digagas itu tidak langsung tiba-tiba pohonnya gitu, pohonnya nanti letaknya di mana, enggak gitu. Tidak langsung tiba-tiba letak orangnya gitu atau bednya gitu, enggak gitu, kita nggak mendiskusikan kasurnya dulu kok, kita nggak mendiskusikan letak dispensernya dulu gitu, kita nggak mendiskusikan, ya kan biasanya kan seperti itu ya gitu, langsung tiba-tiba membuat kompornya, dapurnya gitu, enggak seperti itu gitu. Di sini kita mencoba untuk menyusun ruangnya terlebih dahulu, bagaimana melakukan mencoba untuk memilih itu, melakukan pilihan terhadap massa gitu kan ya, tadi dipotong gitu, lalu kemudian bagaimana mengatur room gitu, ruangan-ruangan di dalam massa yang besar itu gitu, ke dalam yang lebih kecil-kecil lagi gitu, utilitasnya gitu, sampai dengan tatanan massa itu nanti dibungkus dengan building envelope yang pada waktunya nanti itu akan menjadi lebih detail setelah
teman-teman fix dengan gagasan besarnya terlebih dahulu. Gitu. Nah, inilah yang saya harap nanti bisa teman-teman coba untuk aplikasikan di dalam desain atau di dalam tahapan IDS yang teman-teman lakukan. Okay. Saya rasa part pertama sudah selesai gitu. Nanti kita akan lanjutkan dengan part kedua. Insya Allah akan saya segera. Nanti teman-teman bisa lihat di part berikutnya bagaimana sih caranya atau mungkin tips gitu, sedikit tips penggunaan BIM untuk tadi konseptual desain dan seterusnya. Oke, saya tutup untuk yang part 1 gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya untuk part kedua dari video asinkron yang teman-teman tonton. Pada kali ini saya akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan perkuliahan penggunaan BIM dalam konseptual design pada setting IDS. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan melanjutkan diskusi kita yang kemarin, yang tadi di part pertama. Sebelum saya akan melanjutkan tentang tutorialnya, gitu, izinkan saya untuk kita mengulang kembali, mengingat kembali sedikit beberapa hal, gitu. Yang pertama adalah pada dasarnya di part pertama teman-teman sudah saya ajak kembali untuk mengingat apa itu BIM. Kemudian sedikit kita mengulik tentang architectural design proses dan di tahap berikutnya gitu teman-teman juga sudah mencoba untuk mengenal apa itu LOD. Nah, di sini kita akan menggunakan pemahaman-pemahaman tersebut gitu. Dan langsung akan kita terjun ke part kedua, yaitu tentang tutorial dan tips. Ada 2 tutorial yang nanti akan coba saya sampaikan. Yang pertama adalah penggunaan BIM untuk site modeling, membuat model site gitu. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan BIM untuk membuat konseptual design. Oke, yang pertama kita akan langsung masuk saja adalah BIM, penggunaan BIM untuk site modeling, memodelkan site. Nah, di sini kita akan menggunakan LOD 100 saja, seperti yang sudah kita diskusikan. Dan kemudian, karena ini tahapnya adalah preparations, maka sebenarnya kita akan menangkap gitu, apa sih poin-poin apa yang ada di dalam site, gitu. Kita kumpulkan dan kita tampilkan itu dalam mode 3 dimensional. Yang kemudian pada part berikut tujuannya adalah sebenarnya untuk lalu kemudian nantinya akan dibawa untuk melakukan site analysis berdasarkan informasi yang tersedia. Tools-toolsnya gitu, kita akan menggunakan Google Maps atau Google Earth tentunya, dan kemudian ArchiCAD. Nah, kebetulan ArchiCAD di sini yang akan saya gunakan adalah ArchiCAD 24, tapi teman-teman juga bisa kurang lebihnya caranya hampir sama gitu, tidak banyak berubah gitu, tidak banyak berbeda dengan jika teman-teman menggunakan ArchiCAD versi yang sebelumnya. Oke, selain itu gitu, nah di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah teman-teman dapat membuka Google Maps, lalu kemudian teman-teman bisa memilih gitu site mana yang akan teman-teman ambil gitu. Lalu kemudian teman-teman capture itu, boleh menggunakan screenshot, boleh menggunakan print screen, itu boleh semua nanti itu. Silakan ini teman-teman bisa ngecek itu. Kemudian diimport file tersebut, nanti bisa diimpor ke dalam ArchiCAD. Kemudian teman-teman nanti skalakan file itu. Ini prinsipnya dulu ya. Jadi nanti teman-teman kita akan mencoba gitu. Lalu kemudian saya akan berikan contoh. Kemudian setelah itu silakan digambar gitu, boundary-nya, batas-batasnya gitu, menggunakan morph. Batas-batas apa saja? Oke,
batas-batas site itu yang pertama harus ada gitu. Lalu kemudian jalan, itu biasanya yang paling umum itu adalah teman-teman menyediakan jalan gitu ya, akses gitu. Lalu kemudian masa bangunan di sekeliling site gitu. Kembali saya sampaikan bahwa, saya ingatkan kembali bahwa sebenarnya masa ini tidak melulu harus sangat detail ya, karena masa gitu, sehingga itu bangunan flat aja nggak apa-apa gitu. Nah nanti ujungnya adalah 3D gitu, model masa gitu. Nah di sini teman-teman nanti setelah itu jadi satu gitu, lalu kemudian nanti bisa diulang proses ini gitu, untuk masa berikutnya, untuk masa berikutnya, untuk masa berikutnya. Dan juga nanti jika sudah selesai, dirasa sudah selesai, maka teman-teman bisa menyimpan filenya ke dalam folder IDS yang teman-teman miliki. Oke, mari kita mencoba. Yang pertama, langkah pertama adalah kita akan masuk ke dalam Google Maps. Nah, di sini saya sudah menyediakan ya, kita akan menggunakan site yang agak biasa saja gitu, generik aja. Kita akan, dalam hal ini saya akan mencoba menggunakan site yang ada di sekitar kampus UII, gitu, teman-teman bisa mencoba gitu. Kurang lebihnya saya akan menggunakan site yang ada di bagian ini gitu. Oke. Nah, kurang lebihnya di bagian ini. Nah, yang pertama gitu, mohon teman-teman nanti pertama bisa mengambil gambar ini, tidak hanya asal mengambil gambar ya, tapi teman-teman bisa menggunakan pilihan ini, klik kanan, lalu kemudian ukur jarak gitu, measure gitu, untuk kemudian teman-teman mengira-ira gitu. Nah, karena penggunaan meshing ini kita perlu untuk melihat site ini, kita perlu untuk melihat sekelilingnya gitu, maka saya menyarankan untuk teman-teman dapat menggunakan measure tadi untuk minimal gitu, mengambil jarak 50 meter dari titik utama site gitu. Sehingga di sini misalnya seperti ini gitu, teman-teman bisa melihat gitu, oh iya ini sudah berapa ya, oh ini sudah 40 gitu kan lah, 40 meter gitu, lalu kemudian agak jauh dikit, oke 50 meternya, oh 50 meternya kira-kira sekian kok gitu. Oke, nah seperti inilah nanti yang saya harap teman-teman bisa ambil gitu. Karena yang pertama, gambar ini nanti ketika di-convert, ketika masuk, itu biasanya akan gambarnya tidak akan sesuai dengan skala aslinya. Sedangkan untuk menggambarkan apapun, objek apapun di Archicad, itu teman-teman membutuhkan perhitungan yang skalatis gitu, yang artinya skalanya sama. Sehingga ini saya harap teman-teman nanti bisa mengambil ini gitu. Nanti akan saya perlihatkan hasilnya seperti apa. Ini kira-kira ya 50 meter lah gitu, 50 meter lebih dikit gitu. Sehingga nanti teman-teman bisa melihat sekelilingnya ini ada apa gitu. Di sekeliling 50 meter ini ada apa, dan juga nanti teman-teman bisa menangkap bangunan-bangunan mana yang bisa teman-teman ambil ke dalam sana. Kalau lebih luas lebih lagi bagaimana? Boleh, sangat baik sekali kalau teman-teman bisa menyediakan pemetaan yang lebih luas lagi gitu, karena tentu sesuai dengan tujuannya teman-teman untuk melihat sekeliling itu selingkungan gitu, maka bisa jadi 50 meter atau 100 meter itu masih kurang memenuhi gitu, sehingga silakan teman-teman membuat perhitungan yang lebih panjang. Nah, mengapa ini perlu dalam screenshot ini nanti ukuran ini menjadi penting gitu, karena untuk nanti teman-teman menskalakannya dari sini gitu. Jadi yang setelah masuk nanti gambarnya akan diskalakan. Oke, katakanlah ini kita ambil, kita screenshot gitu kan ya, sudah gitu, maka lalu kemudian kita akan beralih ke file. Nah, kita akan masuk ke dalam apa yang kita miliki gitu. Jadi tadi file sudah di screenshot gitu, teman-teman sudah memiliki beberapa screenshot. Di sini yang teman-teman lihat di tempat saya sudah ada 3 screenshot gitu. Yang pertama dan kedua ini sebenarnya sama gitu, tapi ada sedikit perbedaan. Nanti akan saya tampilkan, beberapa sudah saya masukkan ke dalam gambar. Oke. Dari file screenshot ini teman-teman bisa tinggal klik drag ke Archicad ya. Kalau tadi saya sampaikan, Anda teman-teman perlu membuka Archicad, maka nanti tinggal dimasukkan saja ke dalam Archicad seperti ini gitu. Klik drag saja gitu.
Oke. Nah, kita tunggu untuk, nah itu sudah masuk gitu. Kita bisa minimize videonya, maaf, foldernya gitu. Nah, lalu di sini kita bisa melihat bahwa oke, file ini sudah ready. Nah, ini file pertama gitu yang saya masukkan gitu adalah file yang dengan ukuran. Teman-teman bisa melihat ya di sini ya ada file ukuran gitu. Nah, lalu kemudian di file yang lain saya juga sebenarnya sudah memasukkan gitu adalah satu referensi gitu. Referensi yang lain lagi. Kalau tadi adalah referensi dari titik pusat site itu ke keluar gitu, mungkin di sini saya menggunakan referensi yang kurang lebihnya ya kita familiar dengan itu gitu. Misalnya ini bagian dari kampus FTSP misalnya, saya memasukkan itu. Nah, ada juga poin lain yaitu adalah converting dari mengambil dari gambar yang lahan gitu, peta lahan gitu. Lahannya seberapa sih? Gitu, batasnya seperti apa? Sehingga di sini nanti teman-teman bisa melihat juga, oh iya ini lahannya ternyata hanya 243 misalnya. Sementara kemarin kan yang diminta adalah kurang dari 250 ya meter persegi. Nah, lalu kemudian silakan nanti teman-teman bisa membawa file ini gitu, dibawa ke dalam suatu perhitungan lagi gitu. Ini kebetulan saya sudah menyediakan juga file yang sama gitu. Saya akan geser terlebih dahulu. Nah, dari file yang ini lalu kita kemudian mencoba untuk membuat lingkaran gitu. Lingkaran radius ini untuk melihat sebenarnya. Tentunya nanti kalau misalkan lingkaran radiusnya lebih panjang, lebih luas lagi ya lebih lebar lagi gitu. Ini sebenarnya cakupan yang akan kita masakan buat masanya itu seberapa sih gitu. Sehingga dari gambar radius ini kita bisa tahu kira-kira oh iya gitu. Dalam site saya ini kurang lebihnya nanti akan ada sedikit gambar bangunan TSP gitu. Lalu kemudian beberapa bangunan yang di sekitar kampus ini gitu, untuk bisa masuk ke dalam model yang nanti kita akan buat 3 dimensinya. Nah, cara menskalakannya seperti apa? Baik, jadi kita teman-teman nanti tinggal pilih saja gitu. Di sini ada perhitungan skala yang di dalam gambar. Nah, di sini ada perhitungan yang sudah saya skalakan gitu. Artinya saya membuat skala 50 meter ini tidak hanya asal garis saja, tapi memang betul-betul nanti untuk meng-cross check gitu. Apakah sudah cocok antara garis yang di sini gitu dengan garis yang di sini. Ini kita gunakan sebagai garis referensi. Oke, caranya adalah tinggal teman-teman nanti klik kiri agak panjang gitu di sudut gambar gitu. Di sini ada gambar stretch gitu ya. Lalu kemudian teman-teman tarik gitu. Mohon untuk menariknya di ujung-ujung ya teman-teman ya, dan pastikan teman-teman menggunakan shift, ditahan shiftnya supaya resolusi ini gambarnya tidak berubah gitu. Nah, seperti ini misalnya membesar gitu ya. Lalu kemudian gambar ini akan saya geser gitu ke garis. Nah, ini seperti ini. Oh, ternyata di sini terlihat kan bahwa antara garis yang di dalam gambar dan garis yang pada ukuran aslinya gitu, ini masih belum sesuai gitu, sehingga kita akan perbesar lagi. Oke, teman-teman bisa mengulangi proses ini sampai nanti ketemu dengan ukuran gambar yang sudah sesuai dengan antara garis panjang ini gitu, garis yang teman-teman buat skalakan gitu, dengan garis yang ada di dalam gambarnya. Oke, intinya yang digambar harus mengikuti garis yang besar. Nah, di sini saya sudah menyediakan gambar yang sudah siap. Nah, oke ya. Oke, di sini sudah nampak gitu. Ini 50,25 di tempat saya gambarnya, sehingga saya mengasumsikan oh ya 50 meter itu kurang lebihnya segini deh gitu. Oke ya, sehingga di sini oke, artinya ketika gambar ini sudah ready gitu, maka tinggal kita lanjutkan pekerjaannya. Skala ini sudah selesai, maka kita lanjutkan pekerjaannya. Pekerjaannya bagaimana setelah ini? Baik, kita akan masuk ke modeling gitu. Apa yang kita lakukan? Pertama tentunya kita akan masuk ke morph gitu. Lalu kemudian
maaf, kita masuk ke morph terlebih dahulu gitu. Lalu kemudian kita akan menggunakan metode penggambaran morph yang chain gitu. Polygon. Polygon ini perlu karena bisa jadi nanti bangunan itu tidak simetris langsung kotak ya atau lingkaran gitu, tapi bisa jadi memiliki sisi sudut-sudut yang berbeda. Nah, saya akan mencoba membuat pertama akan saya tampilkan terlebih dahulu. Kita akan membuat jalan gitu. Karena kita akan memasukkan jalan gitu, sehingga mungkin teman-teman bisa mulai dari ujung side ya, ujung side gitu. Klik gitu. Tinggal diikuti saja gambar jalan ini yang dari Google Maps ini gitu. Atau kalau teman-teman punya perhitungan sendiri yang lebih detail, misalnya oh ini harusnya jalannya ini lebih kecil kok, nggak sama lebarnya dan seterusnya. Nah, itu nanti teman-teman bisa sesuaikan dari data yang teman-teman miliki. Ya, sekali lagi ini hanya contoh ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa melakukan sendiri sesuai dengan kasus masing-masing. Saya akan menggunakan ini. Oke. Mohon untuk bisa diperhatikan gitu bahwa lebar jalan dan sebagainya itu perlu untuk mengikuti data aslinya. Oke, ini sudah gitu. Otomatis lalu kemudian ketika morph sudah jadi seperti ini, maka nanti teman-teman tinggal membuatnya saja gitu, melanjutkan di extrude gitu, dipertinggikan. Lalu kemudian setelah jalan ini sudah apa gitu, ya mungkin side gitu. Oke, batas side-nya seperti apa gitu. Ya tadi ada gambar batas side, nanti teman-teman bisa masukkan juga. Nah, lalu kemudian masa bangunan. Oke, katakanlah ini masa bangunan ya, saya akan membuat masa bangunan gitu. Katakanlah masa bangunan itu di sini gitu. Saya akan memulai dari yang di sini dulu deh gitu. Oke. Nah, ini sudah seperti ini. Lalu kemudian mungkin teman-teman akan perlu untuk mengekstrudnya gitu. Nah, tentunya gitu, dan ini nanti akan teman-teman lakukan ya untuk keseluruhan masa yang ada di dalam site teman-teman, di sekitar site teman-teman. Di sini misalnya saya akan memperlihatkan hasil 3 dimensional yang pertamanya dulu. Oke, masih flat ya, belum ada hal lain di sana gitu, sehingga teman-teman bisa melakukan seperti ini. Misalnya pilih gitu, lalu klik kiri agak lama. Ini saya yakin juga teman-teman sudah sangat hafal gitu. Lalu kemudian push pull. Oke, push pull ini tingginya berapa ya? Ya silakan teman-teman sesuai dengan data yang ada di teman-teman miliki saja. Karena ini adalah sifatnya adalah massa gitu, sehingga kita tidak usah pedulikan dulu misalkan oh ini bangunan ini atapnya miringnya kemana gitu, kemudian warnanya apa gitu. Mungkin kita tidak perlu mendiskusikan itu terlebih dahulu, sehingga kita asumsikan saja, oke kalau bangunan satu lantai itu kira-kira tingginya ya 5 meter lah, 7 meter, oke 5 meter katakanlah, kita akan masukkan aja tinggal 5 meter gitu. Oke, so that's it gitu. Bangunan ini akan menjadi representasi dari apa yang ada di dalam site, di sekitar site, maaf ya, untuk yang level pertama ini gitu. Nah, begitu juga nanti teman-teman akan menggunakan apa yang ada di sekitar site ini. Oke, ada mulai dari selokan jika ada gitu, lalu kemudian bangunan-bangunan lain yang mungkin lebih tinggi gitu, lalu kemudian jalan, misalkan pohon gitu, teman-teman menganggap itu penting, signifikan ya, silahkan nanti bisa dimasukkan pohon. Nah, kebetulan saya juga sudah mempersiapkan hasilnya seperti apa sih gitu. Oke, saya sudah mempersiapkan beberapa gambaran final gitu, hasil akhirnya. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini gitu. Maaf. Sebentar, menunggu loading.
Oke. Oh iya, maaf. Harusnya dari sini ya. Oke. Kita melihat beberapa bangunan model masa yang sudah saya buat. Oke, nah kurang lebihnya nanti akan seperti ini ya teman-teman ya. Artinya ada masa bangunan yang satu lantai, misalkan setinggi ini, lalu kemudian ada masa bangunan yang 2 lantai gitu. Lalu kemudian ada juga bangunan yang tinggi di sana gitu, sehingga kita bisa mengakses, kita bisa menilai gitu. Kira-kira kalau bangunan kita ada di sini, site ini apa ya yang ada di sekeliling kita gitu. Nah, ini simbol saja gitu bahwa ada bangunan, ada pohon, ada apa-apa gitu yang mungkin tidak 100% detail gitu. Tapi ini menjadi penting untuk nanti kita bawa menuju ke diskusi kita di part yang kedua gitu. Di part yang kedua terkait bagaimana kita membuat konsep masanya gitu. Oke. Dari sini kita akan kembali gitu ke PPT. Tadi kita sudah mencoba gitu untuk membuat masa. Nah, sekarang gimana ya memanfaatkan masa yang sudah ada site tadi itu untuk bisa digunakan untuk modeling gitu, membuat konsepnya gitu. Oke, yang pertama adalah perlu diingat bahwa ini modeling konseptual sehingga LOD-nya hanya 100 dan 200. Maksimal itu 200 lah. Lalu kemudian karena ini konseptual, maka kita perlu untuk melakukannya sebagai bagian dari mencari informasi, mencari alternatif desain gitu berdasarkan site analysis. Nah, mohon yang perlu digarisbawahi adalah ini alternatif ya gitu, sehingga bisa jadi masih sangat raw, masih sangat skematik gitu, kosongan gitu, tidak ada ini. Kita belum mendiskusikan tentang pintu, kita belum mendiskusikan tentang struktur gitu ya. Atau apapun pendekatan yang teman-teman angkat gitu, pendekatan yang teman-teman gunakan gitu. Dan pada akhirnya ya tentunya pada akhirnya nanti teman-teman bisa diskusikan dari alternatif yang ada itu untuk bisa didiskusi, bisa dilanjutkan, develop di tahap selanjutnya, yaitu modeling gitu, site modelingnya. Nah, tahap modeling ini caranya seperti apa? Baik, pertama tentunya adalah buka filenya gitu. Nah, dari file itu tadi nanti teman-teman bisa melakukan ini ya, bisa menggunakan morph gitu, bisa menggunakan morph untuk lalu teman-teman lanjutkan itu masa yang tadi itu dengan membuat shapes, membuat bentuk gitu. Bentuknya seperti apa ya, bentuknya monggo teman-teman sesuaikan dengan apa yang ingin teman-teman gunakan gitu. Dalam contoh ini nanti saya akan menggunakan bentuk box gitu untuk merepresentasikan sesuatu. Nanti akan saya ceritakan gitu kira-kira seperti apa gitu konsepnya gitu. Lalu kemudian setelah boxnya sudah ready gitu, teman-teman nanti bisa menyusun gitu, menyusun poin-poin yang ada gitu, desain box-box yang sudah dibuat tadi, dengan kebebasan gitu. Karena kembali lagi ini kan kita kan mencoba untuk melihatnya tidak dua dimensional ya. Kalau mungkin teman-teman menggunakan sketsa itu nanti dua dimensional gitu, hanya di lahannya saja gitu. Tapi dengan menggunakan BIM ini keuntungannya adalah teman-teman bisa melakukannya dengan freedom, dengan bebas gitu. Sehingga di sumbu X, Y, Z itu nanti teman-teman bisa lebih akrobat gitu ya istilahnya ya, jumpalitan gitu, boleh lah silahkan gitu di dalam menggunakan sumbu X, Y, Z. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan seperti tadi yang saya contohkan adalah menggunakan layer gitu, bisa dinyalakan, bisa dimatikan, mana ya layer yang penting, mana layer yang tidak, dan sebagainya. Oke, dan
Dan sekali lagi karena ini adalah untuk mencari desain gitu, mencari dari tahap awal sekali alternatif gitu, sehingga mohon diulangi gitu. Tidak hanya satu alternatif, tapi mungkin 2 atau mungkin 3 atau mungkin lebih gitu. Tentunya dengan catatan teman-teman juga mencatat ya, tidak hanya asal menempelkan gitu. Ini teman-teman juga mencatat, oh iya kalau alternatif yang kayak gini nih saya mempertimbangkan apa sih? Oh, aksesnya yang saya pertimbangkan. Oh, view-nya yang saya pertimbangkan. Oh, kalau gini bagaimana hubungannya dengan lingkungan sekitar misalnya. Nah, poin-poin itu mohon bisa dicatat sendiri gitu. Nanti tinggal disimpan gitu. Seperti apa sih? Oke, ketika nanti alternatif-alternatif itu sudah tersusun dengan rapi gitu, maka nanti teman-teman bisa menyimpannya ke dalam file folder yang sudah bersatu dengan file-file yang lain. Nah, di sini kita akan mencoba seperti apa sih gitu kan ya, yang tadi disampaikan gitu. Oke, sehingga kita akan beralih ke tampilan Archicad-nya. Nah, seperti ini. Oke, ya teman-teman sudah melihat ya, ini saya sudah menyediakan kotak-kotak 4 ini gitu. Ya, ini examples. Sekali lagi ini example. Teman-teman sudah bisa membuat mesh ya. Tadi kita sudah mencoba kan kotak gitu, lalu kemudian di extrude. Ya, caranya sesimpel ini sebenarnya. Bisa menggunakan metode ini box gitu ya. Tinggal dipilih gitu, lalu kemudian diklik satu titik. Nanti klik maaf. Dia hanya bisa dibuka dari tampilan 2 dimensional. Nggak masalah gitu. Kita akan menuju ke tampilan 2 dimensional. Di sini kita nyalakan terlebih dahulu layernya gitu. Mohon maaf saya belum nyalakan tadi. Oke, saya membuat nah itu. Saya akan membuat masa ini khusus gitu. Dia akan menggunakan layer baru gitu, layer berbeda gitu. Di sini gitu. Lalu kemudian klik satu titik. Oke. Mohon maaf, ada notifikasi. Saya akan menggunakan layer room gitu. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ketika satu klik titik, lalu kemudian klik berikutnya gitu, lalu kemudian ketika sudah box ini otomatis dia nanti akan langsung punya ketinggian gitu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan bahwa karena ini rumah ya, rumah, lalu kemudian katakanlah rumah ini saya punya 4 keluarga gitu. 4 keluarga yang akan menghuni di rumah ini gitu kan. Susah ya susah, nggak masalah gitu. Menurut saya itu bagian dari deskripsi atau bagian dari brief yang saya dapat misalnya, atau yang saya bangun gitu. Sama seperti teman-teman bangun ya di kelas teman-teman. Sama seperti yang teman-teman usulkan gitu. Lalu kemudian setiap keluarganya ini nanti katakanlah dia akan punya tempat tinggal pribadi itu 3x6 gitu. 3x6 meter persegi gitu. Nah, untuk fungsi-fungsi yang sangat private, sedangkan untuk fungsi-fungsi yang bersama seperti misalnya dapur dan sebagainya itu nanti akan saya gunakan secara bersama-sama gitu misalnya. Nah, ini lalu kemudian saya tinggal masukkan saja dari box itu tadi. Klik satu titik di mesh gitu, lalu kemudian di situ akan muncul ya angkanya gitu. Kali ini saya akan masukkan gitu, 6000 gitu sebagai panjang gitu, lalu kemudian saya gunakan tab untuk memasukkan angka 3000 gitu. Oke, setelah itu saya enter, lalu akan muncul ketinggiannya berapa sih. Oke, saya memiliki pertimbangan bahwa ketinggian ruangnya ini contohnya gitu adalah 2,5 meter gitu, sehingga di situ sudah 2,5 meter gitu 2500, maka akan saya oke kan. Oke, ruangan ini seperti ini. Nah, lalu yang kita lakukan berikutnya adalah kita akan mencoba untuk ya ini juga sama gitu dengan sana, cuma mungkin ini sudah ada materialnya gitu. Saya sudah menggunakan material yang berbeda warnanya gitu, sehingga akan saya pindahkan langsung ke sana saja. Saya akan memindahkan ini gitu ke side-nya langsung gitu. Oke,
setelah masuk ke site ini, saya akan mencoba untuk menggali gagasan gitu. Apa sih yang kira-kira bisa saya lakukan di site tersebut gitu. Oke ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, oh ternyata banyak banget ya vegetasi di sana ya gitu. Lalu kemudian saya memiliki ide gagasan. Gagasannya adalah ya gimana caranya supaya bangunan ini nanti tidak memotong tumbuhan gitu. Misalnya 4 keluarga ini nanti kita akan beri kesempatan untuk tinggal hidup mendekatkan diri dengan alam, bahkan merasa sebagaimana kedekatan manusia dengan alam itu tercermin dari bagaimana manusia nanti bisa bangunannya itu bisa blend in dengan alam. Itu konsep ya yang coba saya contohkan di sini. Oke, sehingga ya ruangan-ruangan ini nanti akan ada di dalam di antara pepohonan misalnya. Oke, ya ini bangunan satu seperti ini. Ini ruang satu seperti ini ya. Nanti dia akan bisa ada tampak dari depan misalnya. Dari salah satu jalan misalnya. Lalu kemudian atau misalnya saya geser ke sini sedikit gitu, agak keluar gitu. Selama bangunan itu nggak nempel pohon, ya nggak apa-apa gitu. Ruangan itu. Lalu kemudian saya akan membuat ruangan kedua. Ya tinggal saya copy saja gitu. Anda pilih, klik, kemudian copy gitu. Anda pencet kontrol gitu ya, drag gitu, lalu kemudian kontrol gitu. Nah, ini ruangan kedua gitu. Oh nanti kan kira-kira ada 4 ya. Baiklah, nggak apa-apa gitu. Lalu kemudian seperti apa? Kemudian teman-teman bisa merotate gitu. Wah ini rotate aja lah gitu lah. Karena kan nggak mungkin meletakkan ini di tepi lahan ya gitu. Di tepi lahan nempel persis gitu. Oke, ini lalu menjadi bangunan kedua gitu. Maaf, ruang kedua yang secara spasial gitu. Dia akan menjadi shield juga gitu. Dia akan menutup juga area di dalam gitu dari pandangan-pandangan orang di luar. Nah, ini enaknya nih 3 dimensional nih, kalau teman-teman sudah punya gambaran masa seperti ini kan enak ya gitu. Teman-teman bisa langsung menilai gitu. Oh, enaknya seperti ini ya. Oh, enaknya seperti ini ya. Nah. Oke. Lalu kemudian di bagian dalam ini kita akan mencoba untuk melakukan sesuatu gitu. Wah, kalau ini di landed juga itu juga jadi menyatu dengan alam dong gitu. Kita mencoba untuk membangun sesuatu yang baru misalnya yang supaya kesan menyatu dengan alamnya itu menjadi lebih terasa. Oke, bisa jadi ini lalu kemudian bangunan ini kita naikkan gitu. Oke, saya bikin setengah level gitu. Maaf. Saya naikkan setengah level gitu. Oh iya, ini nanti split level aja gitu. Tangganya bagaimana? Itu nantilah, nggak masalah. Toh juga kita akan mencoba membuat ini secara bebas gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, freedom gitu dengan 3 dimensional gitu. Sehingga ini lantai 1 tapi lantai 1,5 gitu misalnya. Bangunan yang di depan ini lantai 1 gitu, lalu kemudian di sana lantai 1,5. Lantai ketiga bagaimana? Ya lantai kedua misalnya. Kedua ya nggak apa-apa, kita copy aja gitu. Naik terlebih dahulu misalnya. Tapi kemudian kita cari dengan cara yang berbeda. Oh iya ya, kayaknya ini kalau misalnya bangunan ini kita rotate dengan cara yang berbeda gitu. Dan kita letakkan di tempat yang berbeda, mungkin hasilnya akan seru deh gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Kita seru-seruan aja kok gitu. Nah, ini lalu kemudian akan saya selipkan misalnya. Akan saya selipkan di antara 2 pohon ini gitu, sehingga saya ini akan tarik ke sana. Wow. Seperti ini misalnya. Lah ini nanti nabrak daun, ya nggak apa-apa, daunnya dipotong dikit gitu kan nggak apa-apa gitu. Tapi secara umum pohonnya tidak kepotong gitu. Sehingga saya bisa membayangkan, wah asik ya kayaknya ya. Kalau misalkan saya punya ruangan gitu, dekat sekali dengan pohon seperti ini gitu. Wah, itu kan ada 3 dimensional ya, teman-teman bisa mencoba ini nanti. Nah, lalu kemudian misalkan ruang yang keempat seperti apa gitu.
ya katakanlah ini supaya tidak membingungkan, nanti ruang yang keempat juga akan split level lagi deh gitu. Boleh-boleh saja kok, nggak masalah gitu. Teman-teman nanti bisa menggunakan yang ini misalnya untuk referensi, misalnya kita naikkan dulu gitu. Kita copy terlebih dahulu gitu. Lalu kemudian kita tarik aja gitu. Lalu kemudian mungkin nanti bisa di-rotate sedikit gitu. Kita pastikan ini tidak menabrak ke batang pohonnya ya. Wah, ini. Lalu katakanlah, oh ya sudah gitu. Ini komposisi yang pertama seperti ini katakanlah. Sehingga nanti kita bisa menilai, wah asik ya gitu. Kalau misalnya ada bangunan yang seperti ini gitu. Jadi dia yang di lantai sini gitu, dia nanti bisa melihat pohon di dalam gitu ya. Lalu kemudian yang di lantai bawah ini gitu, separuh lantai gitu, dia bisa melihat ke bawah sana gitu, ke bawah sana gitu. Sedangkan di sisi yang lantai separuh ini juga nanti bisa lihat ke atas gitu, ada apa sih keluarga yang di atas misalnya. Lalu kemudian yang di depan ini juga dia bisa merasakan gitu bahwa oh ya, walaupun saya di atas, walaupun saya dekat dengan jalan gitu, tapi saya tetap terlindungi dari tampilan bangunan yang ada di sebelah sana tuh, yang tinggi banget itu gitu kan ya. Terlindungi dari pohon-pohon dengan pohon-pohonan gitu, tapi juga bisa menikmati apa yang ada di tengah-tengah di bawah sini gitu, sehingga apa tampilan yang ada di belakang sana nanti bisa menjadi view yang terbingkai gitu dari pohon-pohon yang ada. Nah, ini sudah jadi ya, wah sudah nih gitu kan ya, katakanlah satu gitu. Lalu kemudian apa yang teman-teman lakukan? Sudah gitu, oh ya jangan gitu, kita lanjutkan gitu. Kita akan membuat layer saja gitu, kita buat layer baru saja gitu. Adalah masuk ke layer gitu, layer model gitu. Lalu kemudian teman-teman bisa membuat new layer gitu. Dalam hal ini sedikit agak melompat ya, mungkin dari mata kuliah BIM nggak masalah, tapi kita bisa gunakan gitu. Katakanlah saya akan menggunakan layer, nama layer baru 3D gitu kan ya, masa gitu, bangunan misalnya, bangunan rumah misalnya, atau 3D masa rumah gitu. Oke gitu. Setelah muncul, nanti pastikan bahwa ini sudah nyala ini, karena ini nyala, ini adalah menandakan bahwa ini sudah muncul gitu. Lalu kemudian kita oke gitu. Ya, ini tadi yang masa sudah dibuat ini gitu. Kita tukar saja. Kita pilih gitu, lalu kemudian pastikan Anda memilihnya dengan shift ya. Klik, 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 klik. Oke. Nah, nanti tinggal dimasukkan gitu. Kemana sih? Oh ya, ini ke rumah. Oke, ini rumah yang pertama gitu misalnya. Nanti rumah yang kedua, rumah yang ketiga, dan seterusnya. Sehingga untuk mengerjakan berikutnya, teman-teman bisa masuk lagi ke layers gitu tadi. Lalu kemudian si di masa rumah ini bisa teman-teman off kan terlebih dahulu. Off. Nah, hilang toh. Nah, ini teman-teman bisa mulai lagi dari nol gitu. Bisa mulai teman-teman buat lagi dari nol gitu, dari susun dan sebagainya. Nah, di sini saya juga sudah membuat beberapa alternatif yang lain gitu. Kalau tadi 3D masa rumahnya itu seperti ini ya gitu. Yang pertama itu tadi yang saya coba gitu kan ya, bersama dengan teman-teman tadi. Oh, ini menggunakan speed level. Oke. Nah, alternatif yang lain seperti apa? Yang lain misalnya seperti ini. Ini saya matikan terlebih dahulu. Saya sudah membuat example yang pertama gitu. Nah, itu. Yang rumah ini saya matikan terlebih dahulu. Oke. Nah, wah, ini kualitas ruangnya beda lagi nih gitu. Saya membuat lantai yang ruang yang pertama, yang desain ini alternatif ini di bawah itu cuma satu gitu. Sedangkan yang lain, ruang-ruang yang lain tuh di atas semua gitu. lantai duanya itu, sehingga lantai satu ini, nah, bangunan yang di bawah ini nantinya akan
akan menjadi misalnya sama dengan konsep yang sama, yaitu rumah di tengah-tengah hutan, katakanlah seperti itu ya. Lantai yang atasnya ini nanti akan menjadi tempat berkumpulnya gitu, berkumpulnya ruangan-ruangan yang lain misalnya. Jadi ini 1 gitu, 2, 3 gitu. Nanti itu bisa berkumpul di tengah-tengah ini gitu, di atasnya atap bangunan yang utama gitu. Ya, itu kan nanti kan bisa kita evaluasi. Misalnya, itu nanti berbeki nggak ya istilahnya, bikin bising nggak ya gitu. Ya nggak masalah juga. Toh ini kan juga kita baru mencari gagasan kan. Ini example yang pertama misalnya dengan pendekatan yang hampir sama gitu. Lalu bisa juga kita evaluasi misalnya untuk contoh yang kedua misalnya. Oke, ini masa yang kedua gitu misalnya. Ya, ini relatif lebih terbuka kok gitu. Mungkin ya gitu. Dari jalan utama ini relatif lebih terbuka gitu. Bisa melihat ke sana gitu misalnya. Sehingga taman yang di depan ini nanti akan dikeroyok gitu, areanya akan dikeroyok dari yang di lantai 2 maupun yang di lantai dasar misalnya seperti itu, sehingga bisa saling memandang gitu, yang dari sini bisa lihat ke sana, yang dari sini ini bisa juga melihat ke bawah gitu. Begitu juga dengan bangunan yang ini gitu, di sisi yang ini gitu, dia bisa melihat ke sana, bisa melihat ke bawah dan seterusnya. Alternatif yang ketiga gimana gitu? Oke. Ini sampel yang ketiga, maaf, yang coba saya buat gitu. Ya nggak masalah, saya berapa jumlahnya pun saya nggak masalah kok gitu. Ya ini sama gitu, hampir sama gitu. Dengan ruangan-ruangan yang jumlahnya bersama gitu. Yang tadi misalkan 1 di depan gitu kan ya. Lalu kemudian ada sedikit split level gitu yang di bangunan samping gitu misalnya. Lalu kemudian di belakang, di dalam juga ada satu ruang lagi gitu ya, yang itu bisa digunakan, dan di atas ini juga ada 1 ruangan lagi yang nanti akan bisa digunakan. Nah, keuntungannya tentunya adalah setiap katakanlah misalnya setiap ruangan ini nanti akan bisa memiliki areanya masing-masing gitu. Jadi misalnya ruangan yang di lantai dasar itu nanti akan mendapatkan balkonnya sendiri, istilahnya menjadi areanya sendiri gitu. Yang ini ya ke belakang, yang itu ya nanti mendapatkan area tengah, yang ini juga nanti bisa mendapatkan area samping, sedangkan yang di atas juga nanti bisa mendapatkan area balkon yang di lantai di lantai dasar misalnya. Oke, nah demikian dari saya untuk example penggunaan konseptual ini. Sekali lagi ini di level konseptual ya, teman-teman nanti bisa mengarrange dengan lebih baik lagi, dengan cara yang mungkin lebih dahsyat lagi dibandingkan yang saya buat gitu, supaya nanti hasil dari konseptual ini nanti bisa teman-teman evaluasi, bisa teman-teman alternatif-alternatif bisa teman-teman sampaikan ke Bapak Ibu dosen masing-masing, untuk nanti tentunya bisa di-develop di level berikutnya. Yang perlu saya garis bawahi adalah karena ini masih sangat konseptual, maka mohon dipahami nanti ketika ada pertanyaan tentang integrasinya, ya teman-teman harus mempersiapkan. Jadi misalnya, ini hanya baru ruang gitu, lalu kemudian utilitasnya seperti apa, ya teman-teman nanti buat gitu. Strukturnya seperti apa, ini teman-teman buat gitu. Tapi di sini kita mencoba untuk mencari gagasan terlebih dahulu. Ruangnya nanti seperti apa sih? Secara spasial itu nanti akan sehebat apa hasilnya gitu. Dan dari situ kita akan melanjutkan tahap berikutnya adalah dengan latihan gitu, latihan yang langsung gitu ya. Kemarin ada sedikit pesan dan kesan gitu untuk memberikan latihan gitu ke teman-teman semua. Nah, latihannya adalah silakan teman-teman bisa membuat model gitu, site-nya gitu. Ya tentunya ini kan tadi kan yang saya sampaikan ini kan contoh tentang site yang ada di FTSP ya, site yang mencoba saya buat gitu, yang generik gitu. Mungkin teman-teman akan bisa lebih ke spesifik gitu, yang teman-teman angkat site-nya gitu. Kemudian silakan Anda teman-teman buat 3D mesh gitu, untuk model di sekitar gitu. Bisa 50, bisa 100 meter, it's up to you gitu. Tapi intinya tentunya tidak mungkin hanya 10 meter ya. Kalau 10 meter itu kan berarti kan cuma sampingnya doang, samping kanan kiri, samping belakang doang. Nah, itu nanti kurang gitu. Sehingga silakan kira-kira
50 sampai 100 meter gitu, silakan dibuat gitu. Lalu kemudian silakan ditambahkan informasi-informasi yang lengkap di sana gitu, terkait batas site gitu, kemudian objek atau apa saja yang ada di sana, informasi apa saja yang bisa dimasukkan gitu. Kemudian nanti bisa teman-teman capture gitu modelnya. Bisa di capture dengan ya screen capture aja seperti biasa gitu, print screen gitu misalnya ya. Lalu kemudian dari beberapa site ya, dari beberapa sudut gitu, dari beberapa sudut. Nanti kalau sudah gitu, nanti teman-teman bisa gabungkan gitu, file-file tersebut gitu, gambar-gambar tersebut ke dalam PDF misalnya, atau misalnya teman-teman susun itu nanti ke dalam gambar yang lebih besar misalnya, digabung-gabung gitu. Nanti silakan teman-teman bisa kirimkan ini ke administrator lab gitu. Nanti akan ada informasi selanjutnya terkait pengiriman itu. Nah, silakan nanti diberi nama sesuai dengan yang diminta oleh admin labnya gitu, untuk dijadikan sebagai presensi gitu, kehadiran teman-teman di sesi asinkron. Nah, demikian dari saya tutorial yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan gitu dan terlalu panjang misalnya ya gitu, karena ini memang lebih ke memberikan contoh saja gitu, sehingga teman-teman nanti bisa mendalamkan lagi sesuai dengan kasus masing-masing, dan semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, baik di video yang pertama maupun di video yang kedua. Part 1 dan part 2 nanti bisa teman-teman cek kembali ya, seperti apa gitu yang di diskusi pertama dan diskusi kedua. Oke, terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.